Nah, dulu emas harus dibeli misalkan pergi ke toko dan dibeli dalam nilai paling rendah mungkin 0,5 gram, 1 gram. Tapi dengan menggunakan aplikasi ini bisa dibeli dengan 0,1 gram. Jadi ini bagian daripada kita mendemokratisasi emas ini. Jadi orang ada yang bilang kalau orang punya uang itu ditaruh di emas, bukan dia belum tentu dia bisa jadi nambah kaya walaupun harga emas masih naik. Tapi dia tidak bakal jadi miskin karena harga emas juga nggak jarang turun gitu kan. Nah, dia dapat capital gain di situ. Halo Sobat Biskom, jumpa lagi bersama kami di Biskom Podcast, sebuah podcast di mana kita bisa membicarakan tentang info-info terkini terkait dengan bisnis, kewirausahaan, dan juga komunikasi. Bersama saya Katrini Natisarasia, pengajar di RSVR Faculty of Business, yang selalu didampingi dengan rekan dari SWA. Sobat Biskom, saya Vicky Rahman, redaktur eksekutif SWA.co.id, part of SWA Media Group. Kali ini kita akan membahas hal yang unik ya, relatif baru bagi kita juga. Itu tentang apa, Miss Catherine? Nah, ini tadi seperti yang disampaikan sama Mas Vicky, adalah suatu hal yang saya excited banget gitu untuk belajar nih, untuk dapat sharing-sharing yang pastinya bermanfaat. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang akan membuat kita jadi melek. Ya, salah satu instrumen keuangan gitu. Di sini kita kedatangan tamu Mas Riko Wardana, welcome. Selamat datang Mas Riko. Jadi Mas Riko Wardana ini adalah Senior Vice President Bullion Bank dari Bank Syariah Indonesia Tbk gitu. Nah, Bullion Bank, tadi saya nyebutnya Bullion Bank ya, gitu. Apa nih konsep, kayak mungkin ada yang pernah dengar, tapi ada juga yang baru dengar. Ini Iya, bullion. Saya sampai garuk-garuk kepala. Bullion bank yang dibully apa gimana? Kita saatnya nih kita harus tahu nih. Saatnya kita harus tahu nih. Kita pengen semuanya aware gitu. Yang sudah sedikit-sedikit aware akan lebih melek. Sebenarnya apa sih Bullion Bank itu? Oke, tentunya terima kasih ini dikasih kesempatan untuk diajak podcast yang insya Allah menarik nih, dan memang akan memberikan harapannya tentunya mungkin banyak orang yang tahu tentang Bullion. Jadi Bullion sendiri sebenarnya kalau kita lihat dari acuannya di POJK 17/2024 itu adalah jasa emas atau pelayanan emas yang memang dia hanya diizinkan atau diberikan kepada jasa keuangan, jasa keuangan. Nah, di situ juga disampaikan bahwa ada 4 layanan utama Bullion yang bisa dijalankan atau dilakukan oleh si pemilik license tersebut, yaitu pertama tentunya perdagangan emas, bisa melakukan menjual dan membeli. Jadi si nasabah daripada lembaga keuangan tersebut bisa membeli emasnya dan begitu juga menjualnya. Yang kedua adalah jasa penitipan atau yang juga disebut dengan custodian. Nah, jadi orang yang memang membeli emas melalui Bullion Bank dan tidak ingin untuk membawa pulangnya bisa melakukan penitipan di Bullion Bank ini. Dan tentunya yang ketiga adalah jasa deposit atau simpanan. Nah, ini memang adalah juga hal yang menarik gitu ya. Kenapa? Karena ini bisa disetarakan mungkin dengan simpanan layaknya tabungan kita seperti biasa gitu ya, tabungan rupiah tapi dalam bentuk gramase. Nah, ini juga nanti emasnya juga bisa dikelola oleh bank ya, dan menjadi layanan yang nomor 4 justru, yang layanan adalah pembiayaan atau financing. Nah, kami dari BSI sendiri sudah memiliki izin tersebut berdasarkan apa yang kami dapat di OJK, izinnya 12 Februari lalu. Dan juga alhamdulillah juga tentunya ini sudah diresmikan juga oleh Bapak Presiden kita Prabowo ya untuk menjalankan bisnis ini. Dan tentunya ini sejalan dengan program pemerintah, cita pemerintah untuk membangun atau membentuk industri emas ini gitu ya, ekosistem emas ini yang jauh lebih baik tentunya, dan mendorong hilirisasi, dan tentunya pada akhirnya akan memberikan dampak nilai ekonomi yang lebih dari emas ini kepada ekonomi Indonesia. Oke, singkat kata ini adalah bank emas. Emasnya adalah logam mulia nih, Mas. Betul. Sebenarnya kalau kita lihat di Bullion di best practice tidak hanya emas, tentu saja silver, palladium. Tapi memang kita di sini memulai dengan emas, karena emas sendiri ya sudah sangat familiar, sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tinggal bagaimana emas ini masuk ke dalam sistem
keuangan. Supaya sobat Biskom nggak bingung ya, emasnya itu emas murni atau perhiasan kan? Iya, Kadang-kadang logam di iya. masyarakat kan ini atau misalnya bisakah perhiasan Iya. itu juga dianggap iya. Makan senangnya kayak gitu ya, gitu ya, cenderung gitu ya Mas Iya. Riko gitu. Ya, jadi di pengelolaan bulan ini memang sudah diatur juga oleh OJK emas seperti apa yang masuk ke dalam sistem daripada bulan ini. Jadi sudah ada standar nasional Indonesia NSI dengan kadar kemurnian itu 99,99. Dan ini adalah bentuknya logam mulia. Oke. Jadi memang untuk masuk ke dalam perhitungan di bulan bisnis ini harus sesuai dengan standar tersebut. Jadi emas perhiasan memang tidak termasuk. Oke, menarik sih karena ini Gimana, terutama Mas Catherine? bagi ibu-ibu. Nah ini nih, gitu kan ya. ayahnya ini Mas Catherine. Jujur jadi lebih ternyata lebih bisa aman penyimpanannya. Betul. Terus kemudian itu tadi saya bisa kayak disimpan tapi kemudian kita bisa mengontrol value-nya juga. Betul. Nah, yang paling menarik Mas Vicky ternyata ada juga ATM Betul. emas. ATM emas. Gitu. Emas. Nah, nggak kebayang nih gitu kan kalau ATM ya kan kita biasa masukin kartu ATM atau masukin kode kan sekarang bisa tanpa kartu ya. Nah, kalau itu keluarnya uang. Betul. Nah, kalau kayak gini gimana sih Mas mekanismenya? Iya, jadi tadi ya goalsnya daripada bulan sini kan sebenarnya bahwa emas yang sekarang kita ambil dari masyarakat ini itu bisa tersimpan dengan baik di bullion bank atau bank yang memiliki license bullion ini. Tujuannya apa? Tentunya pastinya emas itu punya value yang kalau disimpan di bank maka value itu bisa dimanfaatkan secara ekonomi oleh si nasabah. Misalkan orang membeli emas 10 gram terus kemudian menabungnya di bank bullion, maka orang tersebut tanpa harus repot-repot menyimpannya sendiri gitu ya. Karena juga kita punya resiko kalau kita bawa pulang dan sebagainya, bahkan ada orang yang sampai harus mengeluarkan biaya untuk khusus menyimpan emasnya. Nah ini tidak lagi. Nah, tapi dengan juga sekaligus dia merasa aman, mereka mendapatkan nilai yang mereka bisa manfaatkan, entah itu nanti bisa jadikan kolateral dan sebagainya. Nah, tapi tentu saja kita juga tidak bisa menampik bahwa ada masyarakat yang ingin tetap memiliki atau memegang emasnya, gitu ya. Layaknya kita sekarang uang kertas gitu ya, uang kartal, kita punya nilai, tapi tidak semua uang itu kita pegang di tangan, kita simpan di bank. Tapi pada suatu waktu tertentu, mungkin kita butuh uang kertasnya. Nah ini juga demikian. Jadi untuk emas dimungkinkan kita juga bisa namanya istilahnya kalau di emas itu mencetak emas gitu ya. Jadi kalau punya 10 gram saya mau cetak aja di 1 gram atau 2 gram saja. Nah itu bisa dicetak. Nah cetak di request melalui aplikasi yang kita miliki Beyond by BSI. Selain tadi bisa menabung dan melihat saldo emasnya, bisa juga mengajukan cetak tadi. Nah setelah diajukan cetak, emasnya diambil di mana? Nah, itu baru pertanyaannya kan. Emasnya bisa diambil di kantor cabangnya BSI atau di ATM emas gitu. Jadi nanti kami akan menyediakan ATM emas untuk bisa diambil. Nah, dalam pilihan di aplikasi nanti bisa pilih tuh mau dicetak di dalam untuk 1 gram, 2 gram, Paling kecil 5 berapa gram. Mas? 1 gram. 1 gram. Ya, 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram gitu ya. Nah, nanti dia tinggal pergi ke ATM tersebut dan tunjukkan saja scan barcode-nya. Nah, itu otomatis yang di-request tadi secara otomatis akan keluar sesuai dengan denom gramase yang di-request. Iya, mungkin Sobat Biskom juga sempat bertanya-tanya. Selain tadi, rasa aman dan nyaman udah disampaikan ya. Betul. Tapi kita ke basicnya dulu Mas Riko. Iya. Ada nggak sih alasan dari kan BSI adalah bank pertama yang menyediakan bullion bank di Indonesia ya. Iya, betul. bank pertama ya. Nah, waktu itu apa pertimbangannya BSI bisa menjadi bank pertama untuk bullion bank ya gitu ya. Ya, terima kasih Pak Regulator. Pertanyaan yang bagus gitu ya. Karena juga sama, kenapa harus pemerintah hanya sekarang ini memang hanya baru 2 lembaga jasa keuangan yang diberikan izin. Satu pertama adalah PT BSI ini, TBK, dan juga satu lagi PT Pegadaian. Iya. Gitu. Nah, kalau lihat dari BSI sendiri ya, alhamdulillah tentunya ini amanah juga dari pemerintah untuk kita bisa menjalankan. Tapi pasti ada latar belakang atau landasannya. Regulator dalam hal ini OJK bisa memberikan izin kepada kami. Yang pertama tentunya adalah bahwa kami sendiri sebagai salah satu dari perusahaan anak dari Bank Himbara tentunya juga punya amanah untuk menjalankan apa yang di program oleh pemerintah.
Dan ini tadi kita sampaikan di awal merupakan suatu hal yang sangat baik dari pemerintah yang untuk mendorong perekonomian dari sisi memberikan nilai lebih daripada emas yang beredar. Lalu yang kedua tentunya dilihat juga bahwa BSI ini menjalankan bisnis emas ini bukan baru-baru ini saja. Jadi kalau kita ketahui sama-sama sebagai nasabah BSI pasti sudah mengenal yang namanya gadai emas atau cicil emas gitu. Bahasa uniknya namanya cilem. Cilem, bukan cilok ya? Bukan cilok. Bukan cilembu juga. Cilem gitu ya. Cicil emas. Gitu. Jadi sebenarnya Bank Syariah itu sudah diberikan izin sebelumnya juga untuk bisa memberikan dua layanan tersebut. Nah, dengan menjalankan tersebut, tentu ada experience, tentu ada pengalaman baik dari sisi infrastruktur, dari sisi people-nya, dari sisi prosesnya, bisnis prosesnya, termasuk dari risk management-nya. Nah, dengan modal itu, maka pada saat ini bulian itu digulirkan oleh pemerintah, dalam hal ini OJK, maka kami juga menyiapkan diri untuk bisa mendapatkan lisensi tersebut dengan pengalaman yang tadi dimiliki. Dan tentunya semakin kompleks layanannya. Kenapa? Kalau yang tadinya hanya fokus pada sisi gadai dan cicil emasnya saja, nah sekarang berkembang. Tadi yang seperti disampaikan, termasuk dalam perdagangannya. Jadi nanti ke depan ya tentu perdagangan emas akan semakin besar nilainya. Butuh tempat penyimpanan yang jauh lebih baik, lebih aman gitu ya. Dan kemudian people juga harus dibangun lebih baik lagi, dan kemudian juga tentu risk manajemennya yang terkelola dengan baik. Jadi bisnis emas BSI itu kalau bahasa anak sekarang old money ya, aman gitu ya. Maksudnya kayak old money, jadi bukan hal yang baru gitu loh. Iya. Pengembangannya aja yang baru ya Mas Riko ya. Betul. Jadi ini unik gitu ya. Dalam satu sisi old money, kenapa? Karena semua orang hampir pasti pernah atau pernah memiliki emas boleh dibilang. Karena uniknya ya, emas itu kalau lihat dari kajian juga dilakukan oleh beberapa lembaga di Indonesia juga, itu dari orang yang berpenghasilan atau berpendapatan tinggi, menengah hingga ke bawah, itu setidaknya memiliki emas, walaupun dalam jumlah yang bisa berbeda-beda. Tapi artinya apa? Emas itu bisa dimiliki atau diminati oleh seluruh masyarakat. Nah, tapi yang berbeda apa dengan yang sekarang dengan bullion? Nah itu tadi, kita akan membawa masuk itu ke dalam satu sistem, sehingga secara digital itu jauh lebih mudah gitu ya. Jadi si nasabah itu tadi bisa membeli, ya kalau dulu kita nunggu toko emasnya dibuka, kadang-kadang juga ngantri minggu dari betul, terus kebayang kalau misalnya mau jual juga repot juga gitu. Dan belum lagi karena menjual juga harus kita bawa, risiko fisiknya, fisiknya, belum lagi juga kadang-kadang ada emas yang ya ini mungkin di market ya ada emas yang ada, ini emasnya udah tua nih, untuk apa masih begini. Masyarakat belum tentu paham. Dulu waktu membeli kan dia taunya adalah ini emas logam mulia, ini emas asli gitu ya. Tapi pada saat mereka menjual, itu mulai itu ya ada keluaran baru. Nah ini yang kayak seperti itu. Insya Allah kita secara bisnis proses itu tidak terjadi lagi. Kenapa? Karena waktu kita beli di secara aplikasi ya di Beyond by BSI, dia di situ aplikasi dan itu 24/7. Jadi nggak perlu nunggu toko emasnya buka atau enggak nih gitu kan, udah pasti buka. Terus kemudian kalaupun kita butuh dana untuk mencairkan dari emasnya, itu bisa dijual di situ juga. Itu 24/7. Nah yang menarik nih mungkin adalah spread gitu kan. Kadang-kadang kita kalau kita beli segini, jualnya gimana harganya? Jatuhnya seberapa jauh? Gitu. Untuk beberapa orang mungkin karena dia penyimpan jangka panjang, ya sudahlah gitu ya. Tapi kita harus juga mengedukasi ke masyarakat kita bahwa harus dipikirkan saat kita membeli pun menjualnya juga tidak terlalu dirugikan. Nah kalau kita lihat, perhatikan kita selalu menjaga harga spread antara jual dan beli itu tidak lebih dari misalkan 5% hingga 6% saja. Jadi itulah yang membuat orang harusnya jauh lebih mudah, menarik, ya tidak perlu lagi repot, resiko keamanan emas dan sebagainya. Insya Allah kita jaga dengan baik dengan cara seperti ini. Bernilai tambah, amanah dan beri berkah. Mungkin sekian mulai ya. Ada kampanye. Pilih BSI gitu ya. Paling bisa nih. Nah kalau dari saya, ini kan sebenarnya baru mulai di launch ya, diperkenalkan itu kalau nggak salah akhir Februari ya? 26 Februari. Respon masyarakat gimana? Alhamdulillah gitu ya. Jadi memang masyarakat kan tadi udah tahu tentang emas. Tapi memang satu hal yang perlu kita tanamkan adalah bahwa ini dengan cara yang berbeda gitu ya. Ada literasi yang kita bangun.
Tapi masyarakat kita juga sebagian sudah cukup familiar dengan aplikasi, dengan digital gitu ya, literasi tentang digital. Ya kita beberapa kali dengar mungkin juga kita tahu bahwa akses sosial media masyarakat Indonesia itu luar biasa gitu ya. Jadi ini kita pikir akan juga cepat masif gitu ya. Jadi dalam 3 bulan saja kemarin itu dari yang kita sekitar mungkin ya ada lebih dari 100% pertumbuhan kita untuk emas ini dari rata-rata harian. Biasanya kita dulu hanya sekitar 5 kiloan untuk per hari jual, sekarang bahkan bisa sampai 15 kilo, 20 kilo per hari gitu ya. Jadi masyarakat betul-betul tahu dan ini pun juga emas juga adalah juga buat BSI sendiri adalah blessing. Kenapa? Karena kan walaupun kita tentunya adalah bank syariah gitu ya, menjalankan dengan akad syariahnya pastinya, tapi ini juga terbuka lebih universal gitu, lebih universal. Karena kan kebutuhan emas kan tidak melihat banyak hal terkait dengan eksklusivitas, malah membuat ini inklusif. Dan orang bisa memilih BSI sebagai banknya sekaligus juga untuk melakukan investasi emasnya di sini. Baik pertanyaan, tapi kita harus kita break dulu. Break dulu ya. Kita simpan sahabat Biskom. Masih banyak yang mau kita tanyakan, masih banyak yang bisa kita gali gitu ya. Tapi kita break dulu. Kita break dulu untuk sesaat kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune Biskom. Stay tune. Apa prioritas dalam hidup? Mengejar materi, eksistensi, atau legacy? Bagi saya, prioritas adalah memberi arti lebih di setiap langkah. Dan BSI Prioritas menemani saya untuk mewujudkannya. Tidak hanya mengejar materi, tapi memberi arti lebih sebuah manfaat. Tidak hanya mengejar eksistensi, tapi memberi arti lebih sebuah ketenangan hati. Tidak hanya menjaga legasi, tapi memberi arti lebih dengan membagi kebahagiaan masa depan. Bersama BSI Prioritas, saatnya memberi arti lebih. BSI Prioritas. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jimmy. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan program yang ada di LSPR untuk S1 reguler. Di mana LSPR S1 reguler itu memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Komunikasi dan juga Fakultas Bisnis. Di mana diantaranya memiliki 4 program studi. Yang pertama ada program studi Ilmu Komunikasi, program studi Visual Communication Design, program studi Manajemen, program studi Pariwisata, dengan detail konsentrasi seperti ini. Di LSPR tersendiri memiliki program International Class, di mana International Class dibuka di Prodi Komunikasi dan juga Prodi Manajemen. Dan biayanya untuk Prodi Komunikasi International Class berada di dan International Class di program studi manajemen berada di kisaran harga.
LSPR juga memiliki program Blended Jakarta di mana memiliki prodi manajemen dan juga prodi pariwisata dengan detail konsentrasi seperti ini. Dan biaya yang ditawarkan untuk prodi Blended Learning Jakarta berada di kisaran Selain Blended Learning Management dan juga Tourism, kami juga menyediakan program Blended Learning in Communication under payungnya S1 PJJ Ilmu Komunikasi, di mana kampus offline-nya akan dilaksanakan di kampus Bali. Konsentrasi yang tersedia untuk Blended Learning in Communication Bali Campus ada 2. Total biaya kuliah untuk 8 semester perkuliahan 4 tahun dan juga kami menyediakan juga yang full online learning program di mana mahasiswa tidak harus datang ke kampus sama sekali dan konsentrasi yang tersedia ada 3. Untuk total biaya kuliah untuk 8 semester 4 tahun adalah sebesar Untuk postgraduate program di LSPR, kami menyediakan program-program yang bisa Anda pilih. Yang pertama adalah S2 Ilmu Komunikasi, di mana terdapat 2 metode pembelajaran, yaitu adalah kelas on-site atau professional program, dan juga kelas blended learning program. Untuk kedua program di S2 Ilmu Komunikasi, kami memiliki 7 konsentrasi. Yang pertama adalah Strategic Public Relations Management Corporate Communication. Yang kedua adalah Marketing Communication Management. Yang ketiga adalah Business and Communication Management. Yang keempat adalah Digital Communication and Media Management. Yang kelima adalah Healthcare Communication Management. 6. Resilient Disaster Communication Management. Dan yang terakhir adalah Political Communication Management. Untuk biaya kuliah di professional atau kelas on-site program, untuk blended learning program, dan untuk paket perkuliahannya diselesaikan dalam waktu 3 semester atau 1,5 tahun. Kami juga memiliki program yang full online learning atau S2 PJJ Ilmu Komunikasi, di mana konsentrasi yang bisa dipilih adalah AI for Sustainability Communication. Biaya kuliah untuk 3 semester atau 1,5 tahun adalah Dan yang terakhir di postgraduate program kami juga menawarkan S3 Ilmu Komunikasi. Perkuliahannya diselesaikan dalam waktu 3,5 tahun atau 7 semester. Untuk semua program di LSPR bisa banget langsung pendaftaran di registration.lspr.ac.id. Dan semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Dan jangan lupa merekomendasikan program-program LSPR ke kerabat-kerabat di luar sana. Terima kasih. Oke Sobat Biskom, terima kasih sudah menanti sesi kedua. Tadi pengen ngobrol lebih banyak. Pasti kan banyak yang bertanya gimana caranya gitu ya. Tapi sebelum itu, apa sih langkah BSI untuk melakukan edukasi kepada masyarakat ya tentang bulian bank atau tentang emas ini ya, Mas Riko? Betul. Ya, jadi walaupun juga pemerintah juga pasti sudah melakukan banyak hal juga untuk melakukan edukasi, peluncuran juga. Kita luar biasa bahagia sekali kemarin langsung Presiden juga melakukan peluncuran bulian bank di Indonesia ini. Nah, tapi pastinya adalah kita butuh effort lagi untuk bisa atau melihat ini jauh lebih masif lagi. Itu jadi edukasi dilakukan. Nah, memang yang menarik juga adalah emas ini kan tadi kita sampaikan dimiliki
hampir seluruh masyarakat tuh pasti mengenal dan pernah memiliki lah gitu ya. Jadi tinggal bagaimana ini kita edukasi. Nah, dulu emas harus dibeli misalkan pergi ke toko dan dibeli dalam nilai paling rendah mungkin 0,5 gram, 1 gram. Tapi dengan menggunakan aplikasi ini bisa dibeli dengan 0,1 gram. Jadi ini bagian daripada kita mau demokratisasi emas ini gitu. Jadi emas ini harapan kita bisa dimiliki oleh seluruh masyarakat berbagai lapisan tapi juga dengan cara yang mudah dan aman tentunya. Nah, ini kita lakukan terus kampanyenya, baik itu daripada segmen yang memang segmen muda gitu ya, yang memang memulai investasi dari jumlah kecil. Dan kita juga pasti familiar dengan anak-anak yang sekarang ya, teman-teman yang muda ini dengan investasi entah itu dalam bentuk saham, sukuk dan lain-lain. Ini menjadi tambahan instrumen. Kemudian juga dari segmen yang memang agak lebih dewasa yang punya perencanaan jangka panjang tentang berangkat haji, persiapan pensiun dan lain-lain, itu juga bisa memilih emas sebagai alternatif untuk menyusunnya. Karena apa? Kalau kita lihat gitu ya, historical 5 tahun saja misalkan. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga pelunasan haji gitu ya. Nah, dulu pemerintah 2023 misalkan menetapkan harga pelunasan haji 46 juta gitu. Di saat itu dengan harga emas yang hanya 900.000 gitu ya, itu kita butuh sampai 40-an 7 gram kurang lebih untuk bisa melunasi. Tapi dengan harga yang juga naik di sisi pelunasan haji yang sekarang tuh kalau nggak salah kita 50-an lebih gitu ya, 55 juta lebih, 55 juta itu. Tapi emas yang harus kita tukarkan kalau kita dalam menyimpan dalam emas itu justru lebih kecil. Hanya 30-an 2 gram sekian. Karena harganya udah naik. Karena harga bisa naik gitu. Nah, itu yang selalu kita bangun edukasi itu, literasi itu, bahwa kalau kita punya masyarakat punya plan jangka panjang yang yang membutuhkan dana besar, salah satu alternatif selain menabung dalam bentuk rupiah pun juga dalam bentuk emas juga cukup menarik. Itu yang kita sampaikan. Sobat Biskim kayaknya mau buka atau mau tahu caranya gimana Miss Kate? Iya, nah, sama saya juga. Iya, silakan Miss Kate. Jadi gimana nih? Harus mulai dari mana nih, Mas? Ya. Tadi kita udah bicara tentang bagaimana BSI menjaganya dengan aman, standarisasinya, terus kemudian emas juga udah menjadi kewajiban kita untuk menjaganya. Nah, ada satu faktor adalah kemudahan. Kemudahan pasti yang harus juga diukur daripada si penggunanya. Ya, ini dalam itu nasabahnya. Nah, kita membuka itu sebuah kemudahan. Bagaimana caranya? Yaitu jadi orang bisa membuka rekening BSI dulu dari Beyond by BSI, aplikasinya di-download di App Store ataupun juga di Play Store. Di-download aplikasinya, membuka rekeningnya BSI tentunya dengan proses ya kurang lebih 2-3 menit gitu ya. Setelah membuka rekening BSI, di situ bisa langsung juga membuka rekening emas. Nah, setelah membuka rekening emasnya itu juga langsung bisa membeli emasnya. Dan uniknya tadi membeli emas bisa dari 0,1 gram. 0,1 gram itu kurang lebih sekitar 150 ribuan ya. Nah, itu bisa dibeli di situ dengan mudah. Terus kemudian ya tadi bisa lakukan cetak, bisa transfer antar rekening emas. Jadi kalau misalkan mau kasih THR, kasih hadiah, itu bisa kasih dengan emas tapi dengan cara aplikasi. Dan sekali lagi juga ini juga bisa dijual dan dibeli emasnya 24x7. Jadi nggak repot-repot lagi, langsung bisa dilakukan di aplikasi. Oke, gampang banget. Jadi terintegrasi banget ya semuanya gitu, kemudahan cabang udah banyak gitu kan ya, infrastrukturnya udah disiapkan, plus aplikasi tadi yang sangat membuka seluas-luasnya akses gitu. Plus ini nih yang paling menarik. Ternyata mungkin dulunya orang kalau ngebayangin beli emas apalagi logam mulia udah kayak mahal nih. Tapi bisa mulai dari yang nominal paling kecil ternyata. 0,1 gram itu ya. Iya, jadi bank bingung ya nabungnya sekarang nggak usah takut-takut lagi. Tadi udah ekuivalen dengan 150.000. Ya udahlah ya. Sedikit nanti dikolek tiba-tiba nanti 5 tahun lagi uang. Betul. Gitu. Betul. Ya, kita memang harus tersadarkan sih Mas Yudi bahwa ini salah satu instrumen investasi yang menarik gitu. Tapi ini juga terefleksikan dari Gen Z dan milenial yang ternyata banyak membeli emas di bullion banknya BSI ya, atau gimana? Betul. Di kuartal pertama itu udah disampaikan sih gitu ya. Gimana Mas Riko? Emang mereka vibes-nya pengen beli emas atau gimana? Ya, jadi karena satu ya pasti ada yang memang sudah cukup mengerti dengan investasi emas. Jadi walaupun emas dilihat sebagai dulu adalah traditional investment, tapi dengan cara ini
mereka malah lebih yakin karena kan digital investment kan juga belum tentu ada underlying-nya. Sementara kalau mereka mau beli emas ini walaupun secara digital tapi tetap harus ada underlying-nya. Physical emasnya tetap ada disimpan di bank. Ini yang membuat beberapa tadi ya walaupun dari segmennya milenial, Gen Z sekalipun itu melihat ini satu yang jadi lebih aman nih. Kenapa? Karena yang instrumen lainnya aja dia juga cukup percaya misalkan. Apalagi dengan ini gitu ya, yang dimana izinnya juga sudah dikeluarkan oleh OJK dan diawasi oleh pemerintah. Nah, yang kedua tadi itu juga, jadi kemudahan itu penting buat mereka, gitu ya. Jadi yang namanya orang bisa melakukan sesuatu tanpa harus bergerak dan ya kita bilang kemarin sempat mungkin ya sambil rebahan lah. Kena sih rebahan bilangnya. Kalau gitu. rebahan sih sebenarnya nggak harus justru yang kayak kita itu butuh rebahan. Nah tapi dengan begitu aja bisa gitu loh memiliki emas. Nah itu yang membuat ya kenapa nggak dicoba dari sekarang. Itu yang saya rasa membuat ini jadi lebih menarik ya lebih menjadi harapan lah investasi tambahan. Tadi disebutin ada pembiayaan kalau pembiayaan apa gitu loh. Oh oke. Orang kayak gitu pada senang mama ya. Iya. Nggak hanya mama semuanya gitu ya. Ya pasti kan ada hal yang buat memotivasi gitu ya. Kenapa kita masyarakat atau kita ingin memiliki emas atau tabungan emas ini gitu ya. Nah satu pasti kita akan mengharapkan yang namanya capital gain atau pertumbuhan daripada nilai emas itu. Jadi orang ada yang bilang kalau orang punya uang itu ditaruh di emas belum tentu dia bisa jadi nambah kaya walaupun harga emas masih naik. Tapi dia tidak bakal jadi miskin karena harga emas juga nggak jalan turun gitu kan. Nah dia dapat capital gain di situ. Tapi tentu ada hal lain lagi yang bisa kita motivasi teman-teman semua atau masyarakat. Itu adalah bagaimana setelah emas itu disimpan atau dia beli dan disimpan di bank bulian itu bisa menjadi jaminan, bisa menjadi kolateral untuk mendapatkan pembiayaan. Contoh misalkan punya tabungan 10 gram emas. Kalau sekarang kurang lebih hari ini sekitar 1,9 juta per gram jadi 19 juta ya. Nah, bank akan bisa memberikan hingga mungkin 80% dari nilai agunan tersebut untuk pembiayaan atau financing. Nah, orang bisa mendapatkan financing itu tanpa harus menjual emasnya. Gitu. Dia bisa pilih misalkan nanti setahun, 2 tahun ataupun melakukan installment lagi gitu ya, installment lagi. Nah, nanti pada saat dia setahun atau 2 tahun itu dia lunas dengan tadi pembiayaan yang diharapkan atau didapatkan. Jadi pembiayaan itu bisa dimanfaatkan juga oleh si nasabah, misalkan membuat bayar uang sekolah, ada kebutuhan mendadak dan sebagainya, itu bisa digunakan dengan tadi mengagunkan emasnya. Nah pada saat nanti emas atau pembiayaan itu dikembalikan di 2 tahun, itu setelah mengembalikan harga emas pun secara historical itu selalu naik gitu dalam hitungan setahun atau 2 tahun. Jadi dia dapat keuntungan gitu ya, udah dapat dananya juga, bisa memenuhi kebutuhan dia, terus dia bisa kembalikan dengan bentuk cicilan dan sekaligus emasnya tidak hilang dan di akhir pada dia selesai pelunasan emas itu mungkin nilai udah tumbuh. Dapat dana tanpa jual aset. Jual aset. Hidup makin melejit. Nah itu yang mungkin yang yang menjadi menjadi tujuan dari program pemerintah. Sehingga emas yang tadi yang bukan emas ya, emas kayak kita. Emas yang tersimpan di masyarakat yang idle gitu ya. Yang selama ini belum bernilai itu kalau ditaruh di secara sistem itu akan memberikan nilai. Kita bayangin misalkan ya mungkin dulu ibu kita atau punya emas itu menjadi last resource pada saat kita dalam kondisi kebutuhan urgent dan segala macam. Tapi sekarang dengan emas itu ada ditaruh di bank itu ya tidak harus menjadi last resource. Kapanpun dia butuhkan, mungkin bisa buat buka usaha, bikin untuk mulai dagang yang baru tanpa menghilangkan aset. Wih, menarik ya Mas. Apa ininya bisa ya? Iya, hal baru gitu. Udah yakin sobat diskon langsung kayak asik juga nih gitu kan. Apalagi musimnya masuk sekolah nih ya. Langsung ya pembiayaan langsung. Bapak langsung mikir nih, boleh juga nih. Tinggal membujuk nyonya. Iya, bujuk nyonya. Jadi tinggal unduh aplikasi, buka rekening dan sebagainya. Sesimpel itu. Tadi sempat ngomongin tentang modal usaha ya. Nah, ini terkait dengan UMKM Mas Riko. Kan makin atraktif ya ini bulan bang. Itu dampaknya apa sih? Mungkin bisa di-spill tipis-tipis ke sobat Biskom kepada UMKM atau produsen emas atau apa gitu lagi. Ya, jadi sebenarnya kan kita juga sudah menjalankan bisnis gada gitu ya. Jadi beberapa pengusaha kecil gitu membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya atau
memperbesar usahanya. Itu selama ini memang hanya ada fasilitas dengan mulai gadai. Dalam konteksnya juga ini juga short term gitu ya, padahal mereka butuh waktu mungkin lebih panjang. Nah, dengan mereka ini sekarang punya kesempatan memiliki emas, kemudian emas ini punya kesempatan juga untuk dijadikan agunan, maka ini juga akan memberikan juga kesempatan mereka untuk mendapatkan pembiayaan untuk memulai usaha tadi. Ya, tadi kita udah sepakat ya, jadi dari siapapun di level manapun itu sudah terbiasa dengan memiliki emas. Tinggal bagaimana emas ini betul-betul jadi bisa manfaat gitu ya. Jadi ya kita kebayang misalkan pedagang kecil, usaha makanan, ingin menambah mungkin toko kah, menambah size usahanya gitu ya. Nah, ini menjadi alternatif untuk mendapatkan dana pembiayaan dan menggunakan emasnya. Singkat cerita, BSI itu menjadi ekosistem di bullion bank ya, atau gimana Mas Riko? Betul. Jadi secara bullionnya sendiri kan sebenarnya bisnis emas gitu ya, dari hulu ke hilir. Gitu. Jadi siapapun dia dan apapun dia dalam industri ekosistem ini nanti akan terhubung dengan bullion bank. Jadi tugas kami adalah di bullion bank adalah melakukan intermediary gitu ya, seperti layaknya di bank pada umumnya, melakukan intermediary antara yang membutuhkan emas bersama dengan yang memiliki emas. Nah, kita tahu tentunya di ekosistem emas ini mulai dari pertambangan gitu ya, ada perusahaan yang memang kita miliki, terus kemudian ada usaha refinery, pemurnian emas, terus pencetakan sampai hilirisasi dalam perhiasan emas dan sebagainya. Nah, ini akan dirangkai dalam satu ekosistem yang nanti akan dijalin lebih erat lagi oleh si bullion ini. Kenapa? Misalkan si pertambangan, mungkin mereka secara produksi belum ada demand, ya kan? Nah, apa yang mereka hasilkan nanti bisa diserap dulu oleh si bullion. Nah, nanti ada muncul industri pemurnian, ya kan? Nah, tidak perlu lagi misalkan tadi yang mentah tadi dalam bentuk dori gitu ya, dikirim ke luar negeri diekspor. Tapi dengan adanya diserap dulu oleh bullion, kemudian bisa disalurkan kepada industri permurnian. Begitu juga dengan perhiasan gitu ya. Jadi perhiasan juga yang selama ini mungkin secara stok supply-nya kesulitan gitu ya. Nah, ini juga akan dibantu melalui pembiayaan emas. Bisa saja nanti dari bullion ini memberikan pembiayaan namanya gold to gold. Jadi memberikan emas kepada industri perhiasan, terus kemudian emas yang diberikan pembiayaan ini akan diolah menjadi perhiasan. Saat mereka menjual kembali atau berhasil menjual, hasilnya akan dikembalikan lagi kepada bullion. Jadi ekosistem emas itu nanti akan insya Allah berjalan sebaik mungkin gitu. Karena antara supply, demand emas itu akan dijaga oleh si bullion bank. Pastinya tidak cukup antara 1, 2, mungkin nanti dengan size Indonesia ini sebagai produsen emas terbesar ke-6 loh. Jadi dengan 100 ton lebih produksi setahun, itu kalau kita bisa manage dari mulai pertambangan, terus kemudian pemurniannya, terus pabrikan perhiasannya, ya sampai ke reseller toko-toko emas, ini akan menjadi ekonomi yang akan mengenerate. Ya, tidak salah juga pemerintah kemarin menyampaikan akan ada terjadi pembukaan lapangan kerja baru gitu kan, karena ini akan diproduksi yang kalau kata Pak Prabowo ya harus ditambangnya di Indonesia, diproduksinya di Indonesia, dijadikan perhiasan atau dihilirisasi di Indonesia dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Nggak akan kemana-mana ekosistemnya ya, makin bagian dari hilirisasi kali ya. Oh iya, betul. Bullion bank ini ya. Bagian dari hilirisasi. Jadi nggak salah kita bilang ya, berikan nilai tambah, amanah dan berkah gitu ya. Jadi ya. Nambah lagi. Ini nomor berapa nih sekarang nih? Silakan miskin. Nah, terus kemudian nih, tadi suatu gambaran yang ideal banget tentang ekosistem emas gitu. BSI sendiri menempatkan nih, ini aja kemarin baru hitungannya berapa bulan, ini menurut saya ya, ini tuh sangat promising. Gitu. BSI sendiri melihat ini kira-kira tren terhadap emas sebagai salah satu investasi keuangan yang bisa diandalkan 2-3 tahun ini akan polanya seperti apa sih? Gitu. BSI sendiri akan melihat BSI ini dari sisi sebagai bullion bank ini akan seperti apa ya, paling nggak 3-5 tahun atau 2-3 tahun ke depan. Ya, jadi kita ini dari BSI sendiri tadi kan sudah mengelola ada 3 produk gitu ya. Ada orang menggadai ke kita, itu kita titip di kita, itu juga masih kita jaga sebagai jasa titipan ya. Terus bullion juga jasa titipan. Ini kurang lebih ada sekitar 7 ton emas yang dikelola. Terus kemudian ada orang yang sedang proses mencicil di kita juga membeli emas. Di dalam proses ini sekarang ini aja kurang lebih ada hampir lebih dari 10 ton. Ya, 10 ton emas yang dikelola kita.
Terus kita punya tabungan emas tadi juga yang kita sudah launching juga, dan ini sudah mendekati hampir angka 1 ton emas juga. Jadi artinya apa? Bahwa demand-nya ini cukup tinggi gitu ya. Dan apalagi kalau kita sama-sama semua masyarakat Indonesia mengenal lebih baik lagi dengan bullion ini. Dan kita melihat bahwa bukan tidak mungkin bahwa pertumbuhan ini akan berjalan terus gitu ya. Tadi itu pertumbuhan daripada baik itu orang membeli cara mencicil, terus orang mulai menabung dan sebagainya. Dan kita melihat dalam 3 tahun ke depan ya kita mungkin akan pertumbuhan yang sangat masif gitu. Karena once kita sudah bisa memberikan ini literasi atau edukasi yang baik kepada masyarakat yang udah tahu sebenarnya dengan emas, ini kan tinggal mengkonvertnya aja gitu ya masuk ke dalam sistem. Nah ini akan memberikan dampak yang luar biasa sih. Oke. Ada banyaknya hal yang mau dibahas ya. Set waktu terbatas. Iya. Jadi Sobat Biskom yang diobrolin seperti biasa masih pengen banyak banget yang kita pengen gali, tapi waktu kita terbatas. Cuma jangan khawatir, pasti akan ada closing statement yang penuh insight gitu dari ini Bapak Bullion Bank Indonesia. Waduh, berat banget. Silakan Mas Riko. Ya, jadi alhamdulillah Bullion Bank ini menjadi program pemerintah yang tentunya mempunyai harapan yang besar. Dan kita memiliki potensi itu. Indonesia sebagai produsen emas terbesar, dan ya masuk top 10 lah ya terbesar. Terus kemudian juga tentunya culture Indonesia yang memang sudah terbiasa untuk memiliki emas, ini menjadi potensi yang luar biasa. Dan sekarang yang membedakan adalah bagaimana emas yang berpotensi ini masuk ke dalam sistem keuangan, sehingga tidak saja memberikan manfaat kepada dari sisi nilai ekonomi, tapi juga akan memberikan dampak terkait dengan pengembangan usaha baru, dan kemudian juga akan membawa dampak juga kepada nilai ekonomi tentunya di sisi masyarakat, dan juga ya, harapannya adalah ekosistem emas kita yang sudah berjalan baik ini akan jauh lebih baik ke depannya. Siap. Mas Riko, makasih banyak. Nanti Terima kalau kasih banyak. kita undang lagi, Mas Riko boleh ya? Kalau ada Boleh. pertemuan terbaru ya, di akhir tahun atau kapan gitu ya? Pertanyaannya Siap. Mas Vicky belum selesai. Tapi thank you so much Ya, sudah sama-sama, Mas mampir Riko. ke Biskom Sama-sama. Podcast. Semoga makin sukses Amin, Bullion Bank dan amin, BSI. amin. So Sobat Biskom, tak terasa waktu selalu pendek gitu ya. Cuman banyak sekali insight yang kita dapat dari sesuatu yang baru Bullion Bank gitu. Tapi kita akan selalu ketemu dengan topik-topik menarik dan bintang tamu yang luar biasa. So stay tune, jangan lupa subscribe, like, comment supaya kita juga makin semangat. Thank you so much for the attention, and then see you next time bersama Biskom Podcast. Salam Biskom. Bye-bye. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.